Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kaum Quraisy gagal dalam memulangkan kaum Muhajirin kembali ke Mekah, mereka semakin gelagapan oleh amarah. Gerak-gerik mereka seolah ada keinginan untuk menghabisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kaum muslimin yang bertahan di Mekah saat ini begitu sedikit. Mereka dapat bertahan karena alasan kedudukan yang termasuk orang-orang terpandang dan memiliki kekuatan, atau karena mendapatkan perlindungan dari seseorang. Walaupun demikian, mereka tetap tidak dapat lolos dari gangguan, penghinaan, serta penganiayaan kafir Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah mendapatkan perbuatan yang begitu keji oleh para musyrikin, seperti Utaibah yang datang kepada beliau, menyakiti, merobek bajunya serta meludah ke arah wajahnya. Namun untung saja tidak mengenai beliau. Ketika itu Nabi Muhammad mendoakan atasnya, "Ya Allah, kirimkanlah kepadanya seekor anjing dari anjing-anjing ciptaanmu untuk menerkamnya." Doa beliau ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, Utaibah pergi bersama beberapa orang Quraisy dan singgah di suatu tempat di Syam. Pada malam itu, seekor singa mengitari mereka. Melihat hal itu, Utaibah berkata, "Wahai saudaraku, sungguh celaka. Demi Allah, inilah pemangsaku sebagaimana yang didoakan oleh Muhammad atasku. Dia dapat membunuhku padahal dia sedang berada di Mekah, sedangkan aku di Syam." Kemudian, singa itu menerkamnya di tengah keramaian yang merenggut nyawanya. Ada juga kisah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Urwah bin As-Subair. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat di Hijr Ismail dekat Ka'bah, datanglah Uqbah bin Abi Mu'ayth. Dia melilitkan pakaiannya ke leher beliau dan menariknya dengan kencang. Kemudian Abu Bakar datang mencengkram pundak Uqbah dan menjauhkannya dari sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Apakah kalian akan membunuh seseorang lantaran dia berkata, 'Rabbku adalah Allah'?" Hari-hari pun berlalu di tengah kesaliman dan penindasan yang semakin parah oleh para kafir Quraisy, terutama tokoh bernama Abu Jahal yang selalu mencaci maki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu masa di mana beliau hanya diam oleh hinaan yang dilakukan oleh Abu Jahal. Hinaan tersebut dikatakan adalah hinaan yang sangat keji yang diterima Rasulullah. Namun, Abu Jahal merasa tidak cukup dengan hinaan itu. Apalagi Rasulullah hanya diam, tanpa berbicara sedikit pun. Abu Jahal menjadi geram hingga memukul kepala beliau dengan batu dan mengalirlah darah. Kejadian itu disaksikan oleh orang banyak, dan juga seorang budak wanita dari Abdullah bin Jud'an. Ia dengan segera berlari untuk meminta pertolongan. Kebetulan ia melihat Hamzah bin Abdul Muthalib baru pulang dari berburu dengan menenteng busur panah. Maka budak tersebut memberitahukan kejadian yang dilakukan oleh Abu Jahal kepada keponakannya Muhammad. Hamzah yang mendengar hal itu begitu marah. Sebagai seorang pemuda yang punya harga diri yang tinggi dari kalangan suku Quraisy, langsung pergi bermaksud untuk menemui Abu Jahal. Hamzah yang kala itu masih memeluk agama nenek moyang Quraisy, masuk ke Masjidil Haram dan berjumpa dengan Abu Jahal, seraya berkata, "Hai si hina, engkau berani mencaci maki keponakanku padahal aku sudah memeluk agamanya." Kemudian dia memukul Abu Jahal dengan busur panah dan membuatnya luka babak belur. Melihat hal itu, sebagian kaum Quraisy dari Bani Maksum, yakni suku dari Abu Jahal, terpancing emosinya dan bersiap untuk menyerang Hamzah. Namun, suku Hamzah dari Bani Hashim juga tidak mau kalah dan bersiap jika Bani Maksum mulai ikut menyerang. Abu Jahal yang merasa suasana kian panas, berusaha untuk melerai mereka dan berkata, "Biarkanlah Hamzah, sebab aku memang telah mencaci maki keponakannya dengan cacian yang amat buruk." Kejadian inilah yang membuat Hamzah bin Abdul Muthalib masuk ke dalam agama Islam, di mana pada mulanya dilakukan sebagai pelampiasan harga diri seseorang yang tidak sudi keluarganya dihina. Namun hati Hamzah dapat jatuh cinta terhadap Islam, yang nantinya dia menjadi kebanggaan kaum muslimin dan begitu berpengaruh di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beberapa hari setelah masuk Islamnya Hamzah, kaum muslimin mendapatkan kabar yang begitu luar biasa.
dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab. Umar sendiri dikenal sebagai seseorang yang temperamental dan memiliki harga diri yang tinggi. Waktu Umar belum memeluk Islam, dia adalah orang yang begitu kejam dan melakukan berbagai penganiayaan terhadap kaum muslimin. Suatu hari dia keluar dengan membawa pedangnya dengan niat membunuh Nabi Muhammad SAW. Di tengah perjalanannya, dia bertemu dengan salah satu sahabat. Karena melihat Umar membawa pedangnya, lantas sahabat tersebut bertanya pada Umar kemana dia mau pergi. Umar pun menjawabnya kalau dia mau pergi membunuh Nabi Muhammad. Untuk menghentikan langkah Umar ke arah Rasulullah, sahabat tersebut memberitahukan kalau adik perempuannya Fatimah dan juga iparnya Said bin Sayyid telah masuk ke dalam agama Islam. Kemudian Umar memutar langkahnya menuju ke arah rumah adiknya. Di depan rumah adiknya, Umar mendengar suara Habab bin Ard yang tengah membacakan lembaran surah kepada Fatimah binti Khattab dan Said bin Sayyid. Namun Habab berhenti ketika mendengar suara langkah kaki mendekat masuk ke dalam rumah. Ia pun lari bersembunyi ke bagian belakang rumah, sedangkan Fatimah mengambil lembaran Al-Quran. Umar langsung menimpali mereka dengan berkata, "Nampaknya kalian sudah menjadi penganut agama baru." Iparnya berkata, "Wahai Umar, bagaimana jika kebenaran itu berada pada selain agamamu?" Mendengar itu, Umar langsung melompat ke arah iparnya, memukul hingga menginjaknya dengan keras. Adik perempuannya juga datang membangunkan suaminya untuk menjauh dari kakaknya itu. Namun Umar malah menampar Fatimah hingga darah mengalir dari wajahnya. Melihat kejadian itu, di mana adik dan iparnya tetap teguh mempertahankan agama barunya, sekaligus menyaksikan kondisi adiknya yang berdarah, Umar menyesal dan merasa malu. Kemudian berkata, "Berikan tulisan yang ada di tangan kalian kepadaku, agar aku dapat membacanya." Fatimah terlebih dulu menyuruh Umar untuk mandi membersihkan diri. Barulah ia memberikan lembaran Al-Quran kepada Umar. Diawali dengan kalimat basmalah, Umar membaca surat Toha. Setelah membaca beberapa ayat dari surat tersebut, Umar bergumam, "Alangkah indah dan mulianya kalam ini. Kalau begitu, tolong bawa aku ke hadapan Muhammad." Habab yang mendengarkan ucapan Umar keluar dari tempat persembunyiannya. Saat itu Habab berharap kalau Umarlah orang yang dimaksud dalam doa Rasulullah. Sebelum hari itu, Nabi Muhammad pernah berdoa, "Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah seorang dari dua orang yang paling engkau cintai, Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham." Doa itulah yang dimaksud oleh Habab. Kemudian, dia secara sukarela mengantar Umar menuju tempat persembunyian kaum muslimin yang terletak di kaki Bukit Safa. Di depan pintu, salah seorang penjaga melihat Habab datang bersama Umar. Seketika, tempat tersebut menjadi riuh karena melihat Umar datang membawa pedang. Saat itu Hamzah ada di sana dan berkata, "Lalu, ada apa dengan Umar? Bukakan pintu untuknya. Jika dia datang dengan niat baik, kita akan membantunya. Akan tetapi, jika dia datang dengan niat jahat, kita akan membunuhnya dengan pedangnya sendiri." Rasulullah dengan begitu bijak memerintahkan pada para sahabat untuk memasukkan Hamzah ke dalam kamar, agar masalah ini bisa diselesaikan dengan keadaan damai. Lalu beliau datang menemui Umar. Beliau mencengkeram pundak Umar, seraya berkata, "Tidakkah engkau berhenti dari tindakanmu ini, wahai Umar, hingga Allah menimpakan bencana kepadamu sebagaimana yang terjadi terhadap Walid bin Mughirah? Ya Allah, inilah Umar bin Khattab. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Khattab." Kemudian seketika itu Umar mengucapkan syahadat, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dengan demikian masuk Islamlah Umar, dan para sahabat serentak mengucapkan takbir hingga terdengar oleh orang-orang yang berada di Masjidil Haram. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari sanadnya Umar. Ketika Umar telah masuk Islam, dia langsung mendatangi rumah Abu Jahal yang terkenal paling kejam terhadap Rasulullah. Awalnya Abu Jahal menyambut Umar dengan sangat baik di depan pintu. Namun saat Umar mengucapkan syahadat, raut wajah Abu Jahal menjadi berubah, lalu membanting pintu seraya berkata, "Celakalah kamu." Ibnu Hisham juga menyebutkan, Umar mendatangi Jamil bin Ma'mar al-Jumahi, yang merupakan orang Quraisy yang paling cepat menyebarkan berita. Bisa dikatakan,
Jamil adalah lambe turahnya orang Quraisy. Umar mengatakan keislamannya pada Jamil. Seketika Jamil berteriak bahwa Ibnu Khattab telah masuk ke dalam agama baru. Orang-orang Quraisy datang ke hadapan Umar untuk memastikan kebenaran itu. Sekali lagi Umar mengucapkan syahadat di depan orang Quraisy. Kemudian mereka menyergap Umar sehingga terjadilah pertarungan. Umar melawan belasan orang sampai terbenamnya matahari. Ketika Umar sudah lelah berkelahi melawan banyak orang, Umar langsung menangkap salah satu petinggi tokoh Quraisy yang ikut terlibat, lalu membantingnya ke tanah dan mengancam akan membutakan mata orang tersebut untuk membubarkan orang-orang yang mengeroyoknya. Kemudian bubarlah mereka. Tidak cukup sampai di situ, Umar kembali besok paginya berteriak mengucapkan syahadat. Orang-orang Quraisy kembali berkumpul dan mengeroyok Umar sampai maghrib menjelang. Kejadiannya sama seperti hari sebelumnya. Ketika Umar sudah lelah, tangkap salah satu orang Quraisy, ancam dia untuk membubarkan mereka. Hari ketiga juga sama, Umar kembali, dan kejadian hari sebelumnya terjadi kembali. Lalu di hari keempat, Umar kembali, berteriak mengucapkan syahadat. Tetapi orang-orang Quraisy sudah tidak ada lagi yang mau berkelahi dengan Umar. Peristiwa masuk Islamnya tokoh terkuat kaum Quraisy memiliki dampak yang cukup besar. Umar menunjukkan kisah heroiknya dalam memeluk Islam, berusaha untuk menampakkan kebenaran Islam dengan caranya sendiri. Ia berpandangan bahwa Islam harus menampakkan dirinya. Beberapa tokoh Muslim meriwayatkan kejadian setelah Umar masuk Islam, seperti dari Ibnu Mas'ud yang berkata, "Sebelumnya kami tak berani melakukan salat di sisi Ka'bah hingga Umar masuk Islam.